Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada dalam psikologi agama. Saya akan mengangkat judul yang pertama, perkembangan keagamaan usia 3-12 tahun. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu timbulnya jiwa keberagamaan pada anak-anak. Anak-anak itu adalah manusia yang berumur antara 0-12 tahun. Sesuai yang diungkapkan oleh Elizabeth, tahap anak-anak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ketika anak-anak usia 0-2 tahun itu disebut dengan masa vital. Yang kedua itu ketika anak-anak berumur 2-6 tahun disebut dengan masa anak-anak itu sendiri. Yang ketiga itu ketika anak berusia 6-12 tahun disebut dengan masa sekolah. Baik, kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan jiwa keberagamaan pada anak-anak. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tingkat dongeng, di mana ketika anak-anak usia 3-6 tahun mereka mengenal Tuhan hanya dengan fantasi atau hayalan dan emosi. Ketika kita menanggapi keagamaan pada anak-anak usia 3-6 tahun itu tidak masuk akal, karena dia hanya menanggapi Tuhan itu dari dunia dongeng saja. Yang kedua itu tingkat kepercayaan. Ketika anak sudah berusia 7 tahun itu sudah dipandang logis. Nah, wajar ketika umur segitu mereka sudah diberikan pelajaran seperti disuruh untuk melaksanakan sholat, belajar mengaji dan lain sebagainya. Yang terakhir itu tingkat individu, di mana anak-anak tersebut telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan yang telah mereka lalui sebelumnya. Termasuk pembahasan yang ketiga, yaitu sifat keberagamaan pada anak-anak. Yang pertama itu sifatnya itu kurang mendalam atau kurang kritik. Sedangkan sifat yang kedua yaitu konsep keberagamaan anak bisa berasal dari pengalaman, seperti pengalaman ketika dia belajar di sekolah. Yang keempat itu konsep keagamaan ketuhanan pada anak-anak bisa berasal dari ucapan. Yang keempat itu konsep keagamaan ketuhanan pada anak-anak itu bisa melalui meniru, seperti ketika orang tuanya sholat di rumah, dia akan meniru, ikut melaksanakan sholat dengan tata cara yang telah dia lihat dari orang tuanya. Yang terakhir yaitu sifat heran. Heran itu merupakan salah satu sifat keberagamaan untuk anak-anak. Baik, kita masuki pembahasan yang keempat, yaitu pendekatan pembinaan keagamaan pada anak-anak. Yang pertama itu pembinaan agama dapat bersifat pengalaman, seperti kita mengajak anak untuk sholat berjamaah ke masjid. Setelah itu kita mengajak anak untuk melihat orang melakukan kurban ketika Idul Fitri dan mengajarkan mereka untuk bersedekah. Kita masuki pembahasan yang keenam, yaitu cara menanamkan sikap semangat keberagamaan pada diri anak-anak. Ada beberapa sikap semangat yang harus kita tanamkan kepada diri anak-anak. Itu yang pertama, kita memberikan sifat tauladan, contoh tauladan kepada anak-anak tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu kita membiasakan untuk mereka menunaikan kewajiban mereka, sehingga ketika mereka beranjak dewasa mereka akan melaksanakan kebiasaan tersebut. Yang ketiga itu kita bisa membangun suasana spiritual atau keagamaan yang ada di dalam rumah kita, seperti kita bisa membangun musola kecil-kecilan untuk kita beribadah atau tempat khusus kita beribadah. Yang keempat itu kita mengajarkan anak tersebut tentang bacaan-bacaan sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu kita bisa membawa anak tersebut ke dalam aktivitas-aktivitas agama seperti pengajian, acara besar, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Baik, kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai agama dan moral pada anak-anak. Yang pertama itu faktor hubungan anak dan lingkungan sosial. Yang kedua itu faktor atau konteks individu yang memiliki fitrah. Yang ketiga itu faktor konteks lingkungan. Faktor konteks lingkungan ini terdiri dari keluarga,
pembahasan yang sudah saya bahas dari awal sampai akhir. Apabila dalam pembahasan saya masih terdapat kesalahan dan kekurangan, itu saya masih belajar dan membutuhkan kritik dan saran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.